Alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatihi wahtada bihadih ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, seluruh rekan-rekan panitia penyelenggara, rekan-rekan dari kelompok studi Islam, dan seluruh hadirin hadirat semuanya yang bergabung di dalam acara kita pada sore hari ini, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah kita pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan yang telah kita jalani beberapa hari ini tentu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kita kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan di tahun ini, yang telah kita mohon kepadanya sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, ya, memohon berkahnya di kedua bulan itu dan memohon disampaikan kepada bulan Ramadan. Demikian pula para salafus saleh banyak memohon kepada Allah, Allahumma salimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, selamatkanlah aku untuk berjumpa Ramadan, dan jadikanlah Ramadan itu sebagai hal yang datang kepadaku dengan penuh keselamatan, dan jadikanlah aku sampai kepada Ramadan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan, amal saleh, ibadah-ibadah yang Engkau terima, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa sangat kuatnya keinginan para salafus saleh untuk berada di bulan Ramadan, dan mereka buktikan itu dengan mengisi Ramadan dengan sepenuh hati, mengisi Ramadan dengan kegiatan ruhani yang sangat padat, menghubungkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena para salafus saleh selalu menganggap Ramadan adalah waqfah, terminal perhentian yang sangat istimewa dalam kehidupan setahun yang mereka jalani. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffaratun lima bainahunna majtunibatil kabair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat yang 5 Ramadan ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah penghapus bagi dosa-dosa yang ada di antaranya, selama dijauhinya dosa-dosa besar. Ini menunjukkan keistimewaan Ramadan dan juga hari Jumat serta salat 5 waktu sebagai titik-titik perhentian kita dari segala arus duniawi
untuk menyambungkan diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain, Nabi SAW dikisahkan bertanya kepada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in tentang salat 5 waktunya. Apakah jika salah seorang di antara kalian memiliki sebuah rumah di tepi sebuah sungai, kemudian setiap hari dia turun ke sungai itu untuk mandi 5 kali jumlahnya, menurut kalian, apakah masih tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab radhiyallahu anhu ajma'in, tentu tidak ya Rasulullah. Tentu kalau kita masih perlu dipertanyakan bagaimana cara mandinya, bagaimana keseriusan mandinya, bagaimana kemudian kesungguhan mandinya, itu menjadi hal yang penting pula. Tetapi paling tidak tergambar orang yang melaksanakan salat fardu yang 5 sehari semalam dibasuh oleh Allah dari dosa-dosanya, seperti seseorang yang turun ke sungai untuk mandi 5 kali sehari. Demikian pula Jumat ke Jumat, di mana para salafus saleh selalu menjadikan hari Jumat sebagai hari yang istimewa. Hari Jumat sebagai hari untuk mengingat Allah, seperti panggilan Allah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hendaklah kalian bersegera untuk mengingat Allah dan meninggalkan segala kesibukan, jual beli, dagang, perniagaan, bisnis, dan lain sebagainya. Untuk kemudian di dalam hari Jumat itu mendapatkan khutbah yang menasihatkan takwa, untuk kembali berhati-hati dalam setiap langkah kehidupan, merasakan muraqabah, pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat muahadah, janji kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan muhasabah, introspeksi terhadap diri tentang bekal apa yang disiapkan untuk hari esok, melakukan mujahadah dalam rangka berjuang untuk mengistiqomahkan amal-amal saleh, mengistiqomahkan ketaatan, mengistiqomahkan bentuk-bentuk ibadah, dan mentarbiyah niat supaya sampai kepada keikhlasan yang murni, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak hidup. Lalu melaksanakan salatnya, menghamba sebagaimana hari-hari dia telah melaksanakan salat fardu yang 5, yang merupakan panggilan untuk bersambung dengan Allah. Hayya 'alas shalah, untuk menuju kepada salat. Wassalatu ta'nis silah, dan yang dimaksud dengan salat itu adalah keterhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti setetes air yang kemudian bertaut kembali dengan sumber yang terus mengalir tanpa putus. Seperti setetes embun yang kemudian mendapatkan siraman hujan bergabung dengan guyuran yang begitu menyejukkan dan menyegarkan. As-silah, untuk bersambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti gadget kita perlu disambungkan sinyalnya. Karena kalau gadget tanpa sinyal hanya bisa digunakan untuk menikmati galeri foto video dan melihat-lihat catatan lama. Tetapi ketika dia terhubung, maka bisa menjalankan semua aplikasi yang terinstal, bahkan bisa menginstal aplikasi yang baru, dan bahkan bisa mengupdate aplikasi-aplikasi yang sudah berjalan supaya semakin sempurna, memfikskan bugs-nya,
dan memperbaiki galat-galatnya menjadi semakin baik dan sempurna. Di dalam salat 5 waktu dan Jumat itu ada pesan yang sama, yang kemudian ketika kita memasuki Ramadan, dia adalah saat wakfah, terminal perhentian di mana para salafus saleh mencontohkan kepada kita totalitas dalam membangun kemesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Ramadan adalah bulan kemesraan. Bulan untuk berakrab-akrab, berdekat-dekat dengan Allah. Seperti ketika para Ansar bertanya kepada Rasulullah SAW, yang Allah akan jawab dalam rangkaian ayat tentang ibadah puasa dan tentang Ramadan. Allah katakan di dalam suratul Baqarah ayat ke-186. Tepat satu ayat setelah Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan yang akan membedakan di dalam dadanya, dalam hatinya yang hak dan batil, yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk, yang terpuji, yang tercela, yang halal, yang haram. Maka langsung Allah menyambung dengan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam anni, tentang aku, fa inni qaribun, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'ani, aku mengabulkan doa-doa orang yang memohon, bermunajat ketika mereka bermunajat, berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi seruan-seruanku. Waliyu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, supaya mereka semua mendapatkan irsyad, mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala di setiap langkah kehidupannya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun ketika sebagian sahabat Ansar menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian berkata, "Ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik kepadanya? Ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus berteriak?" Riwayat tentang sababun nuzul ini juga dicantumkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, di mana kemudian para Ansar ini bertanya terkait dengan aturan puasa Ramadan yang pada awalnya mereka rasakan amat berat. Karena sebelum perintah puasa dihimpun pada bulan Ramadan di ayat ke-185, pada ayat ke-183, 184 Allah sudah memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelumnya, ayyaman ma'dudat, pada hari-hari tertentu. Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, Al-Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa pada mulanya di tahun pertama Hijriyah, maka perintah puasa itu menjadi satu frekuensi dengan perintah syiar-syiar yang lain. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah mendapati banyak ahli kitab, maka beliau sangat menginginkan ahli kitab inilah yang pertama-tama akan memeluk agama Islam, akan bersyahadat dan menjadi saksi atas kebenaran beliau
Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka membaca kitab Taurat, dan di dalam kitab Taurat mereka menemukan ciri-ciri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat tepat, yang persis sama, yang menjadikan Allah mengatakan tentang mereka, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah Muhammad SAW seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Maka kiblat sholat ketika itu masih ke Baitul Maqdis, masih ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Kemudian penampilan Nabi SAW juga masih mirip dengan para pemuka ahli kitab. Beliau memakai jubah asfar, beliau senang dengan itu. Beliau menyisir rambutnya ke belakang, digerai tanpa belahan. Dan beliau senang dengan itu. Sampai kemudian orang-orang ahli kitab ini ternyata justru menunjukkan kedengkian dan permusuhan yang luar biasa. Qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Telah jelas nyata kebencian keluar dari mulut mereka, dan apa yang di dalam hati mereka jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih besar dari itu. Maka Allah memerintahkan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meneguhkan identitas orang-orang beriman dengan syiar yang spesifik dan menyelisihi orang-orang ahli kitab kaum Yahudi yang telah nyata kebencian dan permusuhannya tersebut. Sehingga sholat kiblatnya diubah ke Masjidil Haram, ke Baitullah, ke Ka'bah Al-Musyarrafah, di mana Allah mengatakan, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami sudah melihat bagaimana engkau berolang-alik memandang ke langit, menatap ke langit. Maka kami akan alihkan kamu ke kiblat yang lebih kamu ridhai. Kemudian penampilan Nabi SAW diubah. Jubah asfarnya ditanggalkan. Beliau memakai gamis berwarna putih yang bersahaja. Kemudian sisiran rambutnya pun dibelah. Ada kali 2 atau 3-4 belahan yang beliau ikat dengan tali rambut, seperti diceritakan oleh Ibnu Abbas dan ibunda kita Aisyah di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan dimaktubkan beliau dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kemudian di masa berikutnya, puasa pun Allah turunkan ayat ke-185 agar yang semula tata caranya adalah dimulai sejak bangun tidur, diakhiri ketika waktu Isya tiba, dan dilakukan pada ayyam ma'dudat, yang dimaksud adalah ayyamul bid, hari-hari putih yang berada di tanggal 13, 14, 15 setiap bulan. Dahulu ketika tata caranya dilakukan dengan dimulai bangun tidur, diakhiri ketika waktu Isya, demikian dijelaskan Imam Al-Qurtubi, maka sebagian orang-orang Ansar mengalami puasa tersambung, yaitu mereka pulang dari ladang di waktu maghrib, kemudian mereka setelah pulang itu melaksanakan sholat maghrib, kemudian mereka duduk bersantai untuk menanti atau menunggu waktu berbuka yang nanti waktu Isya datangnya. Tapi qadarullah wa syaa fa'al, di antara mereka ada banyak yang tertidur. Ketika tertidur di ba'da maghrib, bangun-bangun sudah lewat jauh dari waktu Isya. Maka mereka menyadari bahwa mereka sudah bangun, artinya sudah harus puasa untuk hari berikutnya. Sehingga puasanya tersambung-sambung sampai 3 hari. Nah, ketika ayat ke-185 turun, belum diberikan penjelasan tentang bagaimana tata cara puasa itu akan ditunaikan. Orang-orang Ansar merasa sangat berat. Kalau 3 hari kesambung-sambung, wah, kemarin masih kuat. Bagaimana kalau sebulan kesambung-sambung? Bisa binasa kita-kita ini, kata mereka. Maka mereka menghadap kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus teriak? Ini merupakan pertanyaan kiasan ala orang-orang Ansar.
Mereka tidak terbiasa berbicara dengan kalimat yang lugas dan langsung pada maksud. Sehingga pertanyaan ini sebenarnya dalam hati berbunyi, kenapa Allah memberikan kewajiban Ramadan, puasa yang sangat berat bagi kita semua? Maka Allah menjawab dua pertanyaan itu sama-sama dijawab di ayat ke-186. Pertanyaan zahir, di 187 pertanyaan batin. Di ayat 186 tentang apakah Allah itu dekat atau jauh. Di ayat ke-187 tentang aturan puasa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala ubah. Malam hari Ramadan dihalalkan bagi mereka bercampur dengan istrinya. Kemudian makan dan minumlah sampai jelas bagimu benang putih dari benang hitam datangnya waktu fajar. Kemudian sempurnakan puasa sampai datangnya malam, yaitu maghribus syams, atau terbenamnya matahari di waktu maghrib. Itu jawaban di ayat ke-187. Yang indah jawaban di ke-186 ini. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Apabila hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang aku. Kalau ada syarat, harus ada jawab. Dalam struktur kalimat bahasa Arab, ada syarat, ada jawab. Kalau syaratnya sa'alaka, maka jawabnya fakul, maka katakanlah. Perhatikan kalimatnya, wa idza sa'alaka ibadi anni, seharusnya kalimat berikutnya adalah faqul inni qarib, atau faqul innallaha qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, jadi bertanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawabnya adalah, maka katakanlah hai Muhammad bahwasanya aku dekat. Tetapi Allah tidak menggunakan kata faqul inni qarib, maka katakan hai Muhammad bahwa aku dekat. Allah langsung mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Kenapa tidak mengikuti kaidah syarat jawab yang baku tadi? Justru karena Allah hendak menguatkan makna di situ. Kalau Allah mengatakan faqul inni qarib, maka katakan hai Muhammad bahwasanya aku ini dekat. Maka kedekatan itu menjadi ada perantaranya, ada jaraknya. Katakan hai Muhammad, aku dekat. Ya, dekat tetapi perlu yang lain untuk memberikan informasi bahwa dia dekat, tentu bukan dekat yang hakiki. Oleh karena itu Allah geser Nabi SAW sejenak untuk mengarahkan khitabnya langsung kepada para penanya, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Tidak, maka katakan bahwa aku dekat, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku menjawab, mengabulkan doa-doa orang yang bermunajat kepadaku ketika dia berdoa. Inilah kedekatan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan siapa Allah, siapa kita. Kalau ada yang dekat kepada kita, dekatnya untuk apa dulu? Sampai Allah dekat untuk lebih menyimak, mendengar doa-doa kita, munajat-munajat kita. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi suruhanku, wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya mereka mendapatkan bimbingan Allah. Dan inilah yang dicari oleh hamba-hamba Allah yang saleh di bulan Ramadan. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang mustajab, dan yang ketiga, irsyad atau pengarahan Allah di setiap langkah kehidupan mereka. Jadi goalsnya menurut ayat ini ada 3. Yang pertama, al-qurbatu lillah, kedekatan dengan Allah. Ketika Allah mengatakan fa inni qarib, maka para salafus saleh menjadikan bulan Ramadan sebagai wasilah taqarrub yang sedahsyat-dahsyatnya dengan segala amal saleh mereka. Penghulu dan qudwah kita semua, Rasulullah Muhammad SAW, dalam hadis disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam
di dalam bulan Ramadan, maka beliau berfokus pada beberapa hal. Yang pertama, beliau berpuasa dan memerintahkan keluarganya untuk berpuasa. Kemudian beliau melaksanakan qiyamul lail, salat malam, dan membangunkan keluarganya untuk qiyamul lail. Yang ketiga, beliau mengintensifkan membaca Al-Quran melebihi yang beliau lakukan di bulan-bulan yang lain. Yang berikutnya, beliau disebut sangat dermawan di semua bulan, tetapi kedermawannya berlipat-lipat di bulan Ramadan seperti angin yang bertiup. Nah, yang terakhir, beliau melaksanakan i'tikaf di masjid. Duduk, bertahanus, memperbanyak aktivitasnya dalam rangka zikir kepada Allah, dalam rangka bermunajat kepada Allah, dalam rangka membaca Al-Quran, dalam rangka melaksanakan salat-salat sunnah, dalam rangka bertafakkur yang mendalam. Itu di waktu Ramadan ini. Jadi itu bentuk-bentuk ibadah yang paling luar biasa, yang digiatkan, digalakkan oleh para salafus saleh, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi adalah puasanya itu sendiri. Maka para salafus saleh berjuang agar puasa mereka sempurna. Berjuang agar puasa mereka tidak diganggu oleh pembatalnya, tidak diganggu oleh perusak pahalanya, dan mereka berjuang sampai tingkat tertinggi di dalam puasanya, ketika tidak ada diharapi, dirindui selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam keadaan ini Nabi Sallallahu alaihi wasallam memberi wanti-wanti agar puasa kita jangan sampai hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sehingga beliau SAW meminta kita menjauhi qaulu zur, perkataan yang dusta, yang rusak, yang tidak berguna, yang berdampak jelek, dari dusta, ghibah, namimah, menjelekkan orang lain, menggunjingnya, menjatuhkan kehormatannya, mengadu domba, berkata-kata yang tidak patut, tidak pantas, dan sebagainya. Maka para ulama selanjutnya berusaha merumuskan bahwa puasa itu ada puasa yang selalu lebih tinggi tingkatannya. Dibagi misalnya oleh Imam Al-Ghazali, ada shaumul awam, puasanya orang awam, yang menjaga dari semua yang membatalkannya, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual. Dan ini sah dan mudah-mudahan diterima. Tapi setiap kita punya kewajiban untuk mengupgrade kualitas puasa itu ke level kedua, shaumul khawas. Puasa orang khusus, dia juga mempuasakan lisannya, telinganya, matanya, tangannya, kakinya. Kan dia menyadari kata-kata dari Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, di mana beliau mengatakan haknya puasa itu adalah hendaknya engkau mengetahui bahwa puasa itu tabir yang Allah letakkan di matamu, di telingamu, di lisanmu, di tanganmu, di hatimu, di kakimu, di perutmu, di kemaluanmu, untuk menabirimu dari api neraka. Ini shaumul khawas. Sampai pada mereka bisa berharap mencapai shaumul khawasil khawas, puasa
yang istimewa kekhususannya, super VVIP, di mana mereka berpuasa dengan hati yang sama sekali tidak pernah mengharap kepada selainnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bisa melihat puasanya salafus saleh, betapa mereka kemudian menjaga diri betul-betul di bulan Ramadan. Bahkan di antara mereka ada yang sampai membatasi interaksinya dengan manusia pada bulan Ramadan supaya mensedikitkan, meminimalisasikan perkataan dan perbuatan yang bisa merusak pahalanya. Tapi tentu jika kewajiban-kewajiban syariat memanggil, mereka berada yang paling depan dalam salat berjamaah, di dalam jihad fisabilillah seperti dalam perang Badar ataupun Fathu Makkah yang terjadi di bulan Ramadan, yang para sahabat membuktikan betapa produktifnya mereka semua. Kemudian yang berikutnya, setelah puasa, Nabi SAW mencontohkan tentang Qiyamul Lail, salat malam, yang para salafus saleh mencontoh Rasulullah SAW dengan luar biasa. Mereka menjadikan Qiyamul Lailnya sekaligus tempat untuk membaca Al-Quranul Karim. Sehingga Rasulullah pernah diikuti sholatnya di rumah oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Dalam sholat malam itu, kata Ibnu Abbas, di rakaat pertama Rasulullah membaca suratul Baqarah. Aku berharap setelah Al-Baqarah akan rukuk. Ternyata disambung dengan Ali Imran. Aku berharap setelah Ali Imran akan rukuk. Ternyata disambung dengan An-Nisa. Aku berharap setelah An-Nisa akan rukuk. Ternyata disambung dengan Al-Ma'idah sampai Al-An'am sampai Al-A'raf, baru beliau rukuk. Adalah Sayyidina Umar bin Khattab ketika meminta Ubay bin Ka'ab untuk mengimami manusia dalam Qiyamul Lail Ramadan, maka beliau perintahkan Ubay untuk membaca Al-Mi'un atau surat-surat yang berisi lebih dari 100 ayat, Al-Mi'un. Lalu ketika beliau pulang dari masjid, beliau masih salat lagi di rumahnya. Sampai menjelang akhir malam beliau bangunkan keluarganya untuk ikut salat. Dan ini menjadi kebiasaan beliau. Sahabat-sahabat yang lain dikenal dengan Qiyamul Lailnya yang sangat tekun seperti Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang kadang memulai Qiyamul Lailnya fi jawfil lail, ketika manusia tertidur, dan mengakhirinya menjelang subuh. Seperti yang mereka contoh dari Rasulullah SAW yang sampai bengkak kakinya karena Qiyamul Lail. Yang Aisyah pernah tegur, buat apa Anda demikian? Bukankah sudah diampuni apa yang telah terjadi maupun apa yang belum terjadi? Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah sudah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah dengan Qiyamul Lailnya itu? Maka dari kalangan tabi'in ada Sayyidina Qatadah yang menggunakan kesempatan Qiyamul Lail untuk mengkhatamkan Al-Quran. Di luar bulan Ramadan, beliau bisa khatam Al-Quran dalam 6 hari atau 7 hari. Pada bulan Ramadan setiap Qiyamul Lail, maka beliau bisa menghatamkan Al-Quran dalam 2 hari. Di akhir Ramadan, di 10 hari terakhirnya, dalam berbulan Lailatul Qadar, Qatadah menghatamkan bacaan Al-Qurannya setiap malam Ramadan. Ada yang mungkin muskil dengan bertanya, bukankah ada larangan dari Nabi SAW
untuk menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif menyebutkan bahwa larangan itu berlaku di hari-hari biasa. Inilah pemahaman salafus saleh. Adapun di waktu yang khusus dan spesial seperti Ramadan, maka larangan tersebut tidak berlaku selama dia yang bersangkutan dalam membaca, meskipun cepat, masih bisa memahami apa yang dibacanya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala suka sekali di bulan Ramadan ini beliau berdiri di waktu malam dan menghatamkan Al-Quranul Karim. Dikatakan tentang Imam Asy-Syafi'i dalam 1 bulan Ramadan 60 kali. Artinya dalam semalam beliau bisa menghatamkannya 2 kali. Tabarak rahman. Demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal yang pada hari-hari biasa setiap hari melaksanakan 300 rakaat salat. Maka pada bulan Ramadan dikatakan oleh putra beliau bisa melaksanakan sampai 500 rakaat salat dalam sehari. Terutama berisi qiyamul lail, duha dan lain sebagainya. Menunjukkan kesungguhan para salafus saleh di dalam mengisi malam-malam Ramadan dengan salat dan Quran. Dan mereka memahami betul sabda Rasulullah SAW bahwa Al-Quran dan puasa akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat. Puasa berkata kepada Rabbnya Jalla Jalaluhu, ya Rabbi, sesungguhnya aku telah menahannya dari lapar, dahaga, dan syahwat-syahwat, dan dia menaatinya sepanjang siang dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ya Rabbi, ampunilah dosa-dosanya, anugerahkanlah kepadanya surga Firdausil A'la. Ini syafaat dari Quran. Bagaimana syafaat dari puasa? Maka bagaimanakah syafaat dari Quran? Quran berkata, ya Rabbi, telah kutahan dia di malam hari dari tidurnya, dari lelapnya, dari kasurnya yang nyaman, demi mengagungkanmu, membaca ayat-ayat dari kitabmu. Maka ampunilah dia, tinggikan derajatnya, masukkan ke dalam surga. Demikianlah pada malam hari. Berpadunya syafaat puasa dan syafaat Quran di bulan Ramadan ini yang sangat disadari oleh para salafus saleh, mereka manfaatkan betul untuk meraih keutamaan-keutamaannya. Ini tentang Qiyamul Lail. Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri, ulama yang dimuliakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, setiap tiba bulan Ramadan maka beliau menutup majelisnya, tidak lagi membacakan hadis, dan beralih untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Demikian pula diikuti hal itu oleh para murid beliau. Dan Imam Malik rahimahullah ta'ala juga sama, di dalam Masjid Nabawi majelis beliau diliburkan di bulan Ramadan untuk fokus kepada memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Dan inilah yang mereka contoh dari Nabi SAW. Kemudian yang berikutnya, bagaimana para salafus saleh mengikuti Nabi SAW yang sangat dermawan di bulan Ramadan. Dan kedermawan itu beliau anjurkan kepada seluruh orang beriman. Bahkan mereka yang paling miskin pun akan pasti bisa mewujudkan kedermawan di bulan Ramadan. Seperti yang dikatakan Nabi SAW, syurbat minal ma', seteguk air, sehirup susu
ataupun sebutir kurma yang disedekahkan untuk memberi iftar, memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Maka dengan itu dia bisa mengambil pahala puasa orang yang diberi makan tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Al-Imam Muhammad bin Abi Sulaiman diceritakan setiap Ramadan, setiap hari beliau menyediakan makanan untuk berbuka puasa di rumahnya yang dibagi-bagikan kepada semua orang yang butuhkan. Setiap hari 100 porsi. Ketika kemudian tiba hari raya Idul Fitri, semua orang yang biasa berbuka puasa di rumahnya itu diberilah pakaian, siap pakai. Dan kepada mereka pada hari raya itu diberikan olehnya uang senilai 100 dirham setiap orang. Yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Abi Sulaiman ini juga dilakukan oleh para ulama salafus saleh yang lain, di mana mereka ajwad, menjadi sangat dermawan pada bulan Ramadan dan memberikan infaknya, sedekahnya, dermanya dengan sangat royal kepada manusia, mencontoh pribadi Nabi SAW. Di bulan Ramadan, Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit Rasulullah SAW, setiap malam memanggul karung-karung berisi bahan-bahan makanan. Kemudian meletakkannya di pintu-pintu rumah para penduduk Madinah. Beliau lakukan itu setiap malam, setiap hari, selama berapa waktu. Kemudian diceritakan tentang para ulama lainnya. Pada bulan Ramadan mereka menyuruh orang untuk mencari orang-orang yang bisa dibawa ke rumahnya untuk berbuka puasa, atau dibawa ke masjidnya untuk berbuka puasa. Sampai sedemikian. Demikian pula di dalam melaksanakan i'tikaf dengan mencontoh kepada Nabi SAW yang memfokuskan 10 hari terakhir Ramadan, mengikat sarungnya. Mengikat sarung ini dalam dua makna. Sebagian ulama maknai mengikat sarung artinya tidak mendekati istri-istrinya. Mengikat sarung juga bermakna sangat tidak ingin direpotkan oleh pekerjaan remeh-temeh seperti membetulkan letak sarung yang melorot. Maka diikat sarung itu untuk bisa fokus beribadah, untuk mengisi hari-hari dan malamnya dengan segala kebaikan yang besar. Demikianlah pula para ulama salafus saleh pada 10 hari terakhir Ramadan, mereka menutup total majelis-majelisnya dan beralih ke masjid, berfokus menggapai kemuliaan Lailatul Qadar. Inilah para salafus saleh di bulan Ramadan yang mencontoh baginda Nabi SAW, berusaha untuk meraih semua keutamanya. Sekira demikian yang dapat kita sampaikan. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.